Untuk di puskesmas sendiri, di puskesmas Bojong belum pernah terjadi KLB. Tapi kalau untuk tingkat kabupaten kita pernah ada campak dan difteri. Berarti itu tahun berapa Bu, ingat Bu? Kurang lebihnya tahun 2017 lah. Sekitar 6 tahun yang lalu ya. Nah, apa yang dulu pernah dilakukan oleh Puskesmas Bojong Nangka? Itu kan karena kasusnya kabupatennya, jadi Puskesmas Bojong Nangka juga berperan apa aja? Ya, waktu itu Puskesmas Bojong Nangka melaksanakan doku untuk yang campak, terus untuk yang difteri kita melaksanakan imunisasi massal dari semua usia. Di Puskesmas Bojong Nangka, apabila pasien suspek campak, maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang. Di laboratorium kami hanya dilakukan sampling berupa pengambilan darah, kemudian diambil serumnya. Serum tersebut akan kami packing dan dimasukkan ke dalam spesimen steril. Kemudian dikirim ke dinas kesehatan yang akan dilanjutkan ke laboratorium kesehatan daerah. Oke, untuk pencatatan dan pelaporan terkait dengan PD3I sendiri dilakukan secara mingguan dengan menggunakan laporan SKDR. Jadi setiap hari Sabtu sore biasanya petugas surveillance mengumpulkan data penyakit berpotensi wabah dari hari Senin sampai sampai hari Sabtu, lalu dikumpulkan, dianalisa, diolah sehingga menjadi laporan W2 yang dimana hari Senin pagi atau hari Selasa pagi itu dikirimkan via WhatsApp ke nomor SKDR di Kemenkes. Untuk pengelolaan data surveillance PD3I sendiri dikerjakan dalam bentuk beberapa laporan pengelolaan. Yang pertama itu ada laporan mingguan W2, lalu yang kedua analisa tren penyakit yang biasa dikerjakan dalam bulanan, dan yang terakhir itu dalam bentuk publikasi buletin SKDR gitu. Nah, untuk laporan mingguan W2-nya sesuai dengan format seperti ini. Ini dikerjakan mingguan, minggu 1, minggu kedua, dan seterusnya. Lalu untuk tren analisa penyakit ini juga dikerjakan mingguan dan dikumpulkan dalam 1 bulan. Jadi untuk penyakit-penyakit PD3I nanti akan ada analisanya masing-masing. Oke. Dan yang terakhir itu publikasinya. Jadi hasil akhir dalam pengelolaan data surveillance di Puskesmas Bojong Nangka adalah dalam bentuk buletin e-Wars atau buletin SKDR, di mana di dalamnya terdapat analisa, pengolahan data, analisa, dan penyakit apa sih yang sedang tinggi di wilayah Bojong Nangka dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Bukan dengan 2 tahap, yang kedua kegiatan. Yang pertama itu dengan melakukan screening, dan yang kedua itu dengan melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap kasus-kasus suspek yang ditemukan. Jadi kebanyakan kasus di Bojong Nangka ini campak sih. Jadi ada cukup banyak kasus campak, suspek campak yang ditemukan. Dan setiap kita temukan, kita lakukan langsung penyelidikan epidemiologi, dan juga kita ambil darah atau serum darahnya untuk dicek lebih lanjut di laboratorium kesehatan. Dua lintas ya. Yang pertama lintas program, dan yang kedua lintas sektor. Untuk lintas program sendiri adalah unit-unit kerja yang ada di Puskesmas Bojong Nangka gitu. Jadi kebanyakan kita penangkapan kasus itu dari tiga poin. Yang pertama itu dari kunjungan puskesmas, yang kedua laporan masyarakat, yang ketiga ini dari lintas sektor. Nah, kalau dari kunjungan puskesmas kita bekerja sama dengan poli anak, poli umum, lalu pemegang program lainnya gitu. Jadi setiap ada kasus suspek campak gitu, pasti perawat atau bidan yang di poli tersebut akan langsung komunikasikan kepada saya, lalu kita akan bersama-sama melakukan tata laksana kasus sekaligus penyelidikan epidemiologi.
Gitu. Kalau untuk lintas sektor sendiri ini juga sama, karena kita di Puskesmas Bojong Nangka itu punya beberapa jejaring ya. Jejaring baik itu bidang praktek mandiri atau klinik-klinik di sekitar. Untuk koordinasi lainnya juga kepada instansi lainnya seperti kelurahan atau kecamatan, karena untuk laporan surveillance PD3I ini juga kita berikan kepada kelurahan, desa ataupun kecamatan dalam bentuk bulletin awards. Ini salah satu bentuk koordinasi dan komunikasi kita mengenai tren-tren kasus penyakit PD3I beserta dengan tindak lanjut yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Untuk penanggulangannya sendiri sama seperti tempat lainnya. Yang pertama itu adalah PE atau penyelidikan epidemiologi, lalu yang kedua itu adalah tata laksana penderitanya kita lakukan penanganan kasus, lalu yang ketiga kita lakukan pencegahan atau pengebalan. Nah, ini salah satunya dengan imunisasi gitu. Lalu yang ketiga yaitu dengan melakukan penyuluhan atau komunikasi risiko. Pertama, untuk monitoring sendiri, untuk surveillance itu punya beberapa pertemuan. Kalau untuk yang pertama, pertemuan internal Puskesmas setiap bulan, yaitu dalam bentuk kegiatan lokakarya mini bulanan, di mana dalam kegiatan tersebut setiap pemegang program akan dilakukan pembinaan. Nah, ini salah satu bentuk monitoring Puskesmas terkait dengan berjalanan kegiatan surveillance. Lalu yang kedua ada pertemuan surveillance berkala dari tingkat kabupaten yang diadakan langsung oleh Dinas Kesehatan. Ini biasanya dilakukan dalam waktu setahun itu 2 kali atau semesteran ya. Ini juga saat pertemuan dilakukan pembinaan sekaligus monitoring keberjalanan kegiatan surveillance. Lalu untuk evaluasinya sendiri, surveillance PD3I di Puskesmas punya target kinerja gitu. Jadi ada 2 target kinerja. Yang pertama itu adalah discarded rate campak rubella 2/100.000 penduduk, dan yang kedua non polio AFP 2/100.000 penduduk di bawah usia 15 tahun. Oke, nah ini untuk tahun 2022 sendiri capaian kinerja kegiatan surveillance PD3I untuk campak yaitu discarded rate campak rubella 2/100.000 penduduk ini sudah tercapai 100%, sedangkan untuk non polio AFP minimal 2/100.000 penduduk di bawah usia 15 tahun ini juga sudah tercapai 100%.